bertemu lagi dengan Bu Ratih pada mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada bab 1 mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi, pada topik B yaitu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian dapat menganalisis proses terjadinya fotosintesis. Kalian nanti juga dapat menguraikan unsur-unsur yang terlibat dalam proses fotosintesis. Dan kalian juga dapat menyimpulkan, membuat alat peraga mengenai proses terjadinya fotosintesis. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat dua anak yang sedang bercakap-cakap dan memberi makan seekor kucing. Bu Ratih bacakan ya. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa lapar atau tidak ya? Benar. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Apakah kalian juga bertanya-tanya? Tumbuhan kan tidak punya mulut, tidak punya kaki. Terus bagaimana ya cara tumbuhan mendapatkan makanan? Padahal tumbuhan sama seperti manusia dan hewan yang membutuhkan makanan. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhan jika lapar. Hewan pun juga seperti itu, akan bergerak mencari mangsa jika merasa lapar. Terus bagaimana ya dengan tumbuhan? Apakah kalian tahu? Tahu tidak? Nah, jawabannya adalah tumbuhan dapat makan dengan cara memasak makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ayo kita pelajari apa itu proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses memasak atau membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Nah, anak-anak hebat, untuk memasak makanan pasti membutuhkan bahan-bahan ya, seperti ibu kalian. Jika ingin memasak nasi goreng, pasti membutuhkan bahan-bahan seperti nasi, bumbu-bumbu, saus, dan lain-lain. Tumbuhan juga demikian. Jika tumbuhan akan memasak makanannya, juga memerlukan bahan-bahan. Kira-kira kalian tahu tidak apa bahan-bahan yang dibutuhkan? Ya benar, bahannya adalah energi cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, anak-anak, proses fotosintesis diawali dengan adanya energi cahaya matahari yang diserap oleh daun. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Klorofil inilah yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Kemudian, air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Lalu, gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan atau dikeluarkan manusia dan hewan saat bernafas. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu yang bernama kloroplas. Anak-anak hebat, proses fotosintesis menghasilkan yang pertama, gas oksigen. Gas ini dilepas oleh daun ke udara dan dipakai makhluk hidup untuk bernafas. Yang kedua, karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan.
untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buah dan umbi. Jadi, proses fotosintesis dapat diringkas sebagai berikut. Cahaya matahari ditambah air, ditambah karbon dioksida yang berasal dari alam, kemudian oleh klorofil yang dari tumbuhan, nanti akan diolah di daun dan akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, anak-anak, adapun peran tumbuhan bagi manusia dan hewan, itu kita dapat lihat dari hasil proses fotosintesis tadi. Itu berguna bagi pertumbuhan manusia dan hewan, yaitu menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas. Selain itu, tumbuhan sebagai makanan bagi manusia dan hewan. Misalnya, hewan memakan rerumputan, sedangkan manusia memakan bagian tumbuhan seperti buah, daun, umbi, dan lain-lain. Semua ini diperoleh dari kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis yang akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung. Misalnya, tumbuhan yang menyimpan kelebihan makanan pada akar seperti wortel dan umbi. Pada batang seperti tebu. Pada daun dan bunga seperti brokoli. Pada buah dan biji seperti jagung dan padi. Anak-anak hebat, perlu kalian tahu, ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, yaitu bunga Rafflesia arnoldi dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bu Ratih mengenai proses terjadinya fotosintesis dan peran hasil fotosintesis bagi manusia dan hewan. Semoga kalian memahami penjelasan Bu Ratih hari ini dan jangan lupa terus semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.